Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya belajar di rumahnya. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 1 kita, subtema 3 ya, hidup rukun di sekolah. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Nah, pembelajaran 5 dan 6 ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 3 kita. Oke abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke abang dan kakak, kita lanjut ya. Nah, di sini kita disuruh memperhatikan gambar. Nah, gambar ini kira-kira apa yang dilakukan Udin dan Edo? Nah, gambar ini adalah gambar Udin dan Edo sedang bersalaman. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan ya? Nah, Udin dan Edo ternyata melakukan perilaku saling memaafkan. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan juga kesatuan ya abang dan kakak. Nah, ternyata ya mereka sedang saling memaafkan. Nah, abang dan kakak, jika kamu berbuat salah kepada orang lain ya, maka kamu wajib meminta maaf. Dan begitu juga sebaliknya, jika orang lain meminta maaf kepada kamu karena ia telah melakukan kesalahan kepada kamu, maka kamu wajib untuk memaafkannya. Apa Miss manfaat dari saling memaafkan? Ya, agar abang dan kakak kamu itu hatinya menjadi tenang ya, lalu damai ya, serta dapat menjaga persatuan dan juga kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila ya, yang berlambangkan, iya benar sekali, pohon beringin, dan bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Itu ya abang dan kakak. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Nah, gambar di bawah ini ada gambar Udin, Siti dan teman-temannya sedang berdiskusi ya abang dan kakak. Nah, berdiskusi menentukan jadwal piket. Itu yang sedang mereka lakukan. Pengamalan sila keempat Pancasila. Ternyata berdiskusi menentukan jadwal piket merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sedangkan gambar di sebelahnya, gambar yang ini, tampak Siti dan teman-temannya sedang membersihkan pekarangan sekolah ya abang dan kakak. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, membagi tugas piket secara adil. Nah, ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang adalah contoh perilaku yang menunjukkan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, apa saja? Yang pertama, berdiskusi menentukan ketua kelas, menghormati pendapat orang lain, dan belajar secara kelompok. Abang dan kakak, ya, pengamalan Pancasila sila keempat itu ya ditandai simbolnya dengan kepala banteng. Oke, berikut ada contoh perilaku yang menunjukkan sila kelima Pancasila di sekolah. Nah, ditandai ya dengan lambangnya padi dan kapas. Nah, pengamalan Pancasilanya adalah menyisihkan uang jajan untuk ditabung, bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, abang dan kakak ya, itu adalah contoh dari pengamalan Pancasila sila keempat dan juga sila kelima Pancasila. Oke, kamu bisa perhatikan sekarang di sini kita akan membaca ya. Ayo membaca.
Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Tampak di sini ada guru pejok ya, atau guru olahraga. Apa yang dikatakan guru olahraga? Guru olahraga mengatakan kepada Udin dan teman-temannya, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Lalu minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, kira-kira kata-kata tersebut ya adalah kalimat iya benar. Kalimat perintah. Perintah apakah yang diucapkan? Nah, Abang dan Kakak ya, tadi Miss sudah membacakan perintah ya yang dikatakan oleh guru olahraga tersebut. Nah, Abang dan Kakak, apa manfaat dari perintah tersebut ya? Nah, kalimat perintah minumlah air putih secukupnya itu bermanfaat agar ya supaya cairan tubuh kamu kembali baik ya, agar tidak dehidrasi. Nah, bagaimana Miss kalau misalnya kalimat perintah dari lakukan pendinginan setelah berolahraga, itu manfaatnya adalah agar otot-otot kamu tidak cedera ya. Dan yang ini ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Manfaat dari kata perintah tersebut adalah agar ya kalau kita berolahraga itu pasti menimbulkan banyak keringat ya Abang dan Kakak, maka bajunya basah kan. Kalau kamu tidak segera menggantinya, kamu bisa terkena penyakit ya, contohnya penyakit kulit atau kamu bisa masuk angin. Nah, berarti kalimat perintah yang disebutkan guru olahraga ini sangat bermanfaat ya Abang dan Kakak untuk kesehatan murid-muridnya. Nah, di sini ya kita akan menuliskan kalimat perintah sesuai dengan gambar. Abang dan Kakak bisa lihat di sini ada ruangan kelas ya yang tampak sangat kotor ya. Nampak di atas meja banyak sekali kertas, lalu di papan tulis ya. Papan tulisnya kotor, tidak dibersihkan. Lalu kalimat perintah untuk gambar tersebut apa ya? Yaitu bersihkanlah kelas ini. Lalu kamu bisa perhatikan lagi ya gambar yang kedua. Di sini ada seorang guru ya. Lalu ada murid-murid yang sudah duduk dan ada seorang murid yang baru datang ya. Dia berdiri di depan pintu. Lalu kalimat perintah apa yang dikatakan guru tersebut? Iya, masuklah ke dalam kelas. Nah, kamu bisa melakukannya ya. Di buku kamu lihat ya. Kamu lihat mana ada gambar-gambar dan kamu belajar untuk membuatlah kalimat perintah ya sesuai dengan gambar yang ada di buku tersebut. Cocokkan, itu bukan tugas ya Abang dan Kakak. Bisa juga Abang dan Kakak ya untuk melatihnya dengan mencari di internet. Oke ya, kita lanjut ke pelajaran matematika. Nah, di sini ada contoh soal cerita dalam pengurangan bilangan. Di hari sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan ya pada matematika ya, pada bilangan melalui jalan panjang dan juga jalan pendek. Lalu kemarin kita juga sudah belajar tentang pengurangan penjumlahan. Sekarang ya kita akan mencari selisih dari pengurangan tersebut. Nah, Abang dan Kakak, di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Di sini 125 itu siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berarti kita kurangkan ya, 125 dikurang 117. Oke, kita tambahkan dulu ya. Abang dan Kakak kita tempatkan ya sesuai dengan tempat bilangannya. 125, 100-nya itu di posisi ratusan. Ini 100, 20 itu puluhan, dan 5 ini adalah satuan. Nah, Abang dan Kakak kita pinjem ini ya, kita mau buat satuannya ini yang 5 ini
menjadi puluhan. Caranya bagaimana? Kita pinjam 10 ya dari 20. Kita pecah dulu ya abang dan kakak. Kita pinjam 5 ini agar dia menjadi puluhan, supaya dia bisa mengurangi yang 7 ini. Karena kalau 5 kurang 7 kan gak bisa ya abang dan kakak. Makanya kita harus pinjam. Nah, kita pinjam nih 10 yang dari 20 ini, kita kasih ke 5. Jadi hasilnya adalah 10 tambah 5, hasilnya 15. Nah, 15 dikurang 7, maka hasilnya 8. Oke. Nah, abang dan kakak, yang angka 20 tadi di puluhan, ya ketika 20 dikurang 10, maka dia akan hasilnya jadi 10. Nah, kita kurangkan ini, 10 dikurang 10, maka hasilnya 0. Nah, lalu kita lanjut, 100 dikurang 100, maka hasilnya juga 0. Nah, kalau seperti ini berapa, Miss? Berarti ya dia ratusannya 0 gak ada, puluhannya gak ada, tinggal satuan. Berarti 125 dikurang 117, maka selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 8 orang. Begitu ya abang dan kakak cara menyelesaikannya. Selisih itu ya sisa dari yang telah kita jumlahkan tadi. Ya abang dan kakak, mudah kan cara mengerjakannya? Ya Miss doakan ya, semoga ya apa yang kita pelajari hari ini ya abang dan kakak faham. Dan Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.